Bagaimana kita belajar? Jika kita membahas tentang manusia dalam kerangka knowledge management, secara tidak langsung kita juga membahas topik tentang bagaimana manusia belajar. Pemahaman cara belajar sangat membantu kita dalam membangun kerangka berpikir knowledge management. Kita akan tahu bagaimana menyampaikan pengetahuan agar dapat ditangkap dengan baik oleh orang lain. Kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai proses internal saat manusia menerima informasi. Komponen apa saja yang dibutuhkan saat manusia mengolah informasi? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana proses terjadinya pengolahan informasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada proses mental seperti bagaimana kita mengarahkan atensi, mengetahui dan mempersepsikan informasi, mengingat, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Atensi dan persepsi. Sebelum informasi dicerna oleh manusia, tahapan pertama yang merupakan gerbang bagi informasi untuk masuk adalah proses sensasi. Sensasi adalah proses menerima informasi dari lingkungan atau stimulus melalui panca indera. Persepsi adalah proses mengatur, menginterpretasikan informasi, dan memberi makna terhadap informasi tersebut. Terdapat banyak stimulus yang berasal dari lingkungan sehingga manusia memilih stimulus untuk diolah dalam otak. Proses menyaring stimulus tersebut disebut dengan atensi. Di sekeliling kita memiliki banyak informasi yang dapat dipersepsikan. Misalnya saja ketika kita membaca buku di tempat umum. Mungkin terdapat orang lain yang lalu lalang. Atau terdengar suara sekelompok orang yang sedang mengobrol. Tetapi kita bisa tetap memilih untuk fokus membaca. Perilaku ini disebut selective attention atau aktivitas yang fokus terhadap pengalaman tertentu dan mengabaikan stimulus. Mempelajari atensi dan persepsi memberi kita wawasan bahwa kita memiliki atensi yang selektif terhadap objek atau area yang berbeda. Selain itu, manusia juga memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Lalu kita lanjut ke observational learning. Pembelajaran yang terjadi ketika seseorang mengobservasi atau mengamati, meniru perilaku orang lain. Albert Bandura menjelaskan 4 proses dalam observational learning. Yang pertama adalah atensi, seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya. Lalu retensi, memasukkan informasi dan menyimpannya ke dalam memori agar bisa diingat. Lalu motor production, kita meniru perilaku orang lain yang diobservasi. Dan yang terakhir adalah reinforcement, melihat orang lain mendapatkan reward untuk aktivitas yang telah dilakukan. Perilaku purposive. Isi Tolman menyebutkan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Contohnya saja, para siswa kelas 3 SMU yang bertujuan untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan sangat bersemangat dalam belajar. Goal setting juga memiliki peran dalam menciptakan atau mempertahankan perilaku belajar. Lalu kita lihat contoh sederhana dari observational learning. Di sini ada seseorang sedang mengamati orang lain membuang sampah di tempatnya. Lalu dia melihat orang lain mengapresiasi perilaku tersebut, sehingga dia akan melakukan hal serupa, membuang sampah di tempatnya. Observational learning di tempat kerja. Yang pertama adalah atensi, kita fokus mengamati. Lalu kedua, retensi. Kita memasukkan informasi tersebut ke dalam memori agar kita bisa ingat. Lalu berikutnya adalah motor production. Kita meniru perilaku orang lain yang kita amati tersebut. Dan reinforcement. Kita melihat orang lain mendapatkan reward atas perilaku tersebut. Berikutnya kita masuk ke insight learning. Wolfgang Kohler percaya bahwa pembelajaran dapat dilakukan ketika seseorang dihadapkan pada suatu rintangan atau tantangan. Dengan itu, seseorang belajar menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kohler menyebutnya dengan insight learning. Psikolog asal Jerman ini meneliti kera selama 4 bulan
di Pulau Canary melakukan 2 eksperimen. Yang pertama, kera bernama Sultan yang berada di dalam kandang diberi tugas untuk mengambil pisang yang terletak di luar kandang. Sultan diberi tongkat kecil dan besar. Lalu dia menggabungkan 2 tongkat tersebut sehingga gabungan tongkat tersebut dapat menarik pisang yang berada di luar kandang. Pada eksperimen kedua, Sultan diberi tugas yang pada dasarnya sama, tetapi membutuhkan pemecahan masalah yang berbeda. Di dalam ruangan terdapat pisang yang menggantung. Sultan tidak dapat menggapai pisang tersebut jika tidak menggunakan alat bantu. Di dalam ruangan tersedia 3 buah kotak kayu yang tersebar. Sultan kemudian diam sejenak, lalu langsung menyusun 3 buah kotak kayu secara vertikal. Lalu dia naik ke atas kayu tersebut dan mengambil pisang yang menggantung. Cara belajar Sultan dinamakan insight learning. Ia secara tidak sadar menemukan cara untuk menyelesaikan masalah baru berdasarkan pengalaman sebelumnya.